Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama yaitu materi bahasa Inggris untuk kelas 9 CP Chapter 8. Adapun tema yang kita akan pelajari yaitu mengenal kegunaan passive voice atau kalimat pasif. Identify the uses of passive voice, di mana buku yang dipakai adalah Think Globally, Age Locally pada halaman 160 sampai 162. Berikut kita akan mempelajari kegunaan daripada kalimat pasif. Yang pertama adalah to state the object's identities, menyatakan identitas benda. Berikut yang kedua, to state the material that make the object, yaitu untuk menyatakan bahan yang membuat benda. Berikut yang ketiga, to state the function of the object, untuk menyatakan fungsi benda itu. Kemudian yang keempat adalah to state what happened to the object, untuk menyatakan apa yang terjadi pada benda itu atau pada objek itu. Jadi inilah keempat fungsi atau kegunaan yang kita akan pelajari pada materi kali ini. Jadi untuk yang pertama, silakan perhatikan bahwa untuk menyatakan identitas benda itu. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan bahan yang membuat benda itu. Kemudian yang ketiga, menyatakan fungsi benda itu. Kemudian keempat adalah untuk menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Baiklah, kita akan melihat bagian yang pertama. Ya, ini bagian yang pertama, kita akan melengkapi tabel ini. Jadi kalimat yang diperoleh dari beberapa teks bacaan, di mana teks bacaannya meliputi bagian. Jadi kita akan lihat dulu bacaan yang berhubungan dengan yang pertama adalah rock. Ini lihat, ini bacanya. Jadi semua kata yang dicetak tebal itulah nanti yang akan kita ambil untuk melengkapi tabel itu. Kita akan mencari kalimat sesuai dengan kegunaan tadi. Kemudian kembali kita lihat untuk bagian teks bacaan yang berjudul Fabrics. Kita lihat ini bacanya. Jadi itu ada juga beberapa kata atau kalimat yang dicetak tebal, dan itu akan nanti dimasukkan, dipilih sesuai dengan kegunaannya tadi. Ya, berikut kita lihat kata teks bacaan yang ada dalam teks yang berjudul chicken. Ya, ini teksnya yang berjudul chicken. Di sini juga ada beberapa kalimat. Kita akan pilih nanti dan kita masukkan sesuai dengan fungsinya. Kemudian teks bacaan cows and bulls. Ya, ini teksnya. Jadi semua kata nanti yang ada cetak tebalnya itu yang kita akan masukkan dalam tabel sesuai dengan kegunaannya. Ya, baiklah, kita akan mencoba untuk
mencari kata yang atau kalimat yang ada dalam teks bacaan berjudul rock. Dan perlu diketahui di sini bahwa kegunaannya yang dipilih yaitu to state the object's identities, yaitu menyatakan identitas benda. Kemudian di sini title of the text, yaitu rock, judulnya rock. Kita akan lihat teksnya, kemudian kita cari kalimat yang menyatakan to state the object's identities. Ya, jadi silakan mengamati. Ya, ini ada kalimat DA calls horse. Ya, jadi itu yang kita lihat, karena ini fungsinya untuk mengenal benda itu. Ya, kita ambil itu yang pertama. Kita lihat tesnya. Jadi untuk kalimat tadi nomor 1 kita ambil adalah DA call horse. Ya, masih ada kalimat di bacaan teks rock, kita lihat. Ya, di bawah lagi ada kalimat this crystal are called gems. Ya. Ya, kita ambil lagi itu kalimat itu adalah ya, this crystal are called gems. Kristal-kristal ini dinamakan mutiara. Ya, berikut kita lihat di bacaan chicken. Bacaan chicken. Ya, di sini di bacaan chicken, ya, kita lihat di situ. Ya, male chicken are called cockerel. Ya, karena ini kita akan cari dulu adalah untuk menyatakan identitas benda. Ya, jadi kalimatnya itu kita buka jawabannya. Ya, male chicken are called cockerel. Ya, berikut lagi kita lihat di teks itu. Ya, kemudian di bawah di situ male chicken are called hens. Ya. Ya, kita buka jawabannya yang ada pada tes tadi. Ya, male chicken are called hens. Ayam betina dinamakan hens. Kemudian berikut di bagian bacaan cows and bull. Ya, di kalimat di atas female cattle are called cows and the male are called bulls. Ya, kita buka jawabannya. Ya, female cattle are called cows and the male are called bulls. Jadi ternak betina dinamakan sapi, kemudian yang jantan dinamakan bulls atau sapi jantan. Ya, berikut kita lihat di bagian cows and bull. Ya, silakan diamati teksnya. Kita mencari lagi kalimat yang menunjukkan identitas benda. Ya, ada ini, yaitu di paragraf kedua. Female cattle are rare for the male are called dairy cows. Ya, di sini are called, ada di situ are called, dairy cows itu yang diambil. Ya, kita buka kalimatnya.
Steamed cattle that are rare for their milk are called dairy cows. Jadi ternak betina yang dibesarkan untuk susunya dinamakan sapi perah, dairy cows. Ya, begitulah caranya untuk melengkapi tabel ini, ya, terutama untuk mencari, untuk menyatakan identitas benda. Jadi mungkin kita bisa mengamati bahwa dari semua jawaban ini atau kalimat yang ada pada tabel ini semuanya menggunakan kata call, dinamakan atau dipanggil, karena memang tujuannya untuk mengenal objek itu. Oke, selanjutnya kita lihat kegunaan daripada kalimat pasif yang kedua. Ini to state the material that make the object. Jadi pada bagian ini kita hanya menemukan satu kalimat yang ada pada teks pabrik atau bahan-bahan tenunan. Itu kalimatnya fabric can also be made of plastic or a mixture of plastic and natural fibers. Jadi barang tenunan itu dapat dibuat dari plastik atau campuran plastik atau serabut alam. Karena memang di sini tujuannya adalah untuk menyatakan bahan yang membuat objek itu. Ya, oke, selanjutnya kita masuk pada kegunaan yang ketiga. Ini to state the function of the object, menyatakan fungsi benda itu. Ya, yang pertama, jadi menyatakan fungsi. Yang pertama adalah fabrics are used around the house to make clothes, cotton, towel, and furniture covering. Jadi barang tenunan itu digunakan di sekitar rumah untuk membuat pakaian, gorden, handuk, dan untuk menutup alat rumah tangga. Jadi itu ada pada teks pabrik. Kemudian kita lihat di bacaan cows and bulls yang menunjukkan fungsi objek itu. Ya, oke, silakan mengamati kalimat yang merupakan fungsi daripada objek. Ya, fungsi benda. Jadi kalimat pasif yang menyatakan fungsi benda. Jadi silakan diamati teksnya ini. Ya, ini ada kata yang di sini adalah use, digunakan. Jadi kalimatnya in many parts of the wood they are used to pull, plow, and cuts. Ya, oke, kita lihat di tabel tadi. Ya, jadi kita buka jawabannya adalah in many parts of the wood they are used to pull, plow, and cuts. Di beberapa bagian dunia mereka digunakan untuk menarik bajak atau kereta. Itu untuk menyatakan fungsi objek. Di mana kita bisa melihat di sini untuk nomor 1 tadi itu ada kata use. Use digunakan. Fabrics can, maksudnya pabrik are used. Barang tenunan itu digunakan di sekitar rumah. Kemudian yang kedua ada juga
kalimatnya adalah they are used to pull, plow, and cuts. Jadi mereka digunakan untuk menarik. Jadi ini termasuk fungsi objek atau fungsi benda. Ya, selanjutnya kita masuk ke fungsi keempat. Ya, fungsi keempat adalah to state what happened to the object. Untuk menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Ya, ini kalimatnya untuk dimana diambil dari bacaan rocks. Kemudian kalimatnya adalah some rocks such as sandstone are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Jadi beberapa batu-batuan seperti batu pasir dibuat ketika lumpur dan butiran-butiran pasir itu dengan lambat menempel secara bersama. Jadi ini memang kita akan mencari yang menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Kemudian di bacaan chicken kita lihat, jadi kita akan mencari apa yang terjadi pada benda itu. Di bacaan chicken kita lihat teksnya. Ya, ini teksnya yang berjudul chicken. Jadi silakan mengamati kalimatnya. Jadi amati satu demi satu yang menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Ya, kemudian kita lihat di sini ya kalimat yang pertama pada paragraf pertama, chicken are kept as farm animal all over the wood. Ya, ayam itu disimpan sebagai binatang ternak di seluruh dunia. Oke, kita kembali ke tabel. Jadi kita buka jawabannya yang kita temukan tadi. Ya, chicken are kept as farm animal all over the world. Ya, berikut kita kembali untuk mencari lagi di kalimat tersebut, di teks tersebut, ya ini. Ya, ini pada paragraf kedua. Ya, they will also pick grain that is sprinkled on the ground. Jadi mereka akan diberikan butir-butiran yang ditaburkan di tanah. Ya, berikut kita lihat. Ya, kita buka jawabannya. Jadi we also pick grain that sprinkle on the ground. Mereka akan juga mendapatkan butiran-butiran yang ditaburkan di tanah. Ya, berikut lagi kita lihat masih di bacaan chicken. Ya, ini silakan lihat di tesnya, ada di paragraf terakhir. Jadi paragraf terakhir itu hens are kept for both their meat and their eggs. Ya, kita kembali ke tabel. Jadi kita akan buka jawabannya yang kita sudah temukan tadi. Hens are kept for both their meat and their eggs.
Ya, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada benda itu di teks cost and bold. Ya, silakan mengamati. Ya, ini ada di paragraf pertama, di kalimatnya itu di baris kedua. Ya, they are kept on farms all over the world for their meat, cold beef, and for their meal. Ya, itu kalimatnya di baris kedua dan ketiga. Ya, kita kembali ke tabel. Ya, kita buka jawabannya yang kita temukan tadi. Ya, they are kept on farm all over the world for their meat, cold beef, and for their meal. Jadi mereka disimpan pada peternakan di seluruh dunia untuk daging dinamakan beef atau daging sapi, dan untuk susunya. Ya, kita kembali untuk mencari di bagian bacaan tadi. Ya, di sini lagi ada di paragraf kedua, female cattle that are reared for their meal. Yaitu yang utama jawabannya. Cuma karena di sini satu kalimat, jadi kita ambil semua. Jadi female cattle that are reared for their meal are called dairy cows. Ya, kita kembali ke tabel. Ya, kita buka jawabannya yang kita temukan tadi. Ya, female cattle that are reared for their meal are called dairy cows. Ternak betina yang dibesarkan untuk susunya dinamakan dairy cows atau sapi perah. Ya, kemudian berikut kita mencari di bagian bacaan tadi. Ya, sesudah kalimat pertama tadi dari paragraf kedua, itu ada twice a day they are brought in from the field to be milked. Yaitu kalimatnya kita ambil kita lihat tabel dulu. Ya, kita buka jawabannya yang kita temukan tadi. Ya, twice a day they are brought in from the field to be milked. 2 hari sekali atau 2 kali sehari mereka dibawa dari tempatnya atau lapangan itu untuk diperah. Ya, itulah kalimat-kalimat yang ditemukan di beberapa teks bacaan. Karena tadi kita akan bahas ada 4 teks bacaan yang ditemukan di sini. Jadi ada di teks bacaan rocks, kemudian chicken ada 3 kalimat, kemudian cost and bold ada 3 kalimat. Jadi itulah beberapa latihan kita untuk pembahasan kita isi di sini. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti keempat bagian tadi, kita sudah bisa mengambil pelajaran bersama. Yang pertama itu tadi adalah to state the object identities. Jadi untuk menyatakan identitas benda itu pada kolom pertama tadi atau tabel pertama. Kemudian pada tabel kedua, to state the material that make object, untuk menyatakan
bahan yang membuat benda. Kemudian tabel ketiga adalah to state the function of the object, untuk menyatakan fungsi benda. Kemudian pada tabel ini adalah untuk menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Dan masing-masing fungsi dari pada kalimat pasif tersebut mempunyai ciri-ciri yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menyatakan fungsi kalimat pasif, di mana yang pertama tadi yang menyatakan objek atau menyatakan identitas benda itu menggunakan kata call, dinamakan. Kemudian untuk menyatakan bahan yang membuat benda itu ada kata made, can be made, dapat dibuat. Kemudian tabel ketiga untuk menyatakan fungsi benda itu ada kata use, digunakan. Kemudian untuk bagian tabel keempat yaitu untuk menyatakan apa yang terjadi pada benda itu, termasuk kata yang dipakai di sini. Pada teksnya tadi ada skewers, kemudian made, kept, kemudian sprinkle, kemudian reared, kemudian broke. Jadi untuk ini bervariasi, cuma harus disesuaikan dengan tujuan daripada kalimat itu, karena kalimat itu menyatakan apa yang terjadi pada benda itu. Mudah-mudahan dengan beberapa latihan yang kita telah ikuti bersama pada kesempatan ini itu memberikan cara untuk menemukan fungsi daripada kalimat pasif atau passive voice. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit membantu untuk berlatih menggunakan kalimat pasif sesuai dengan keempat fungsinya tadi. Sebelum kami pamit, kami tetap minta dukungannya untuk terus membantu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.